Pemirsa masih bersama kami di Presisi Siang. Presiden Joko Widodo menerima penghargaan sebagai Bapak Konstruksi Indonesia dari Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia atau GAPENSI. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas suksesnya pembangunan dalam 1 dekade terakhir. Hadirin yang berbahagia, Nurdin. Penghargaan diberikan GAPENSI dalam acara refleksi dan catatan 10 tahun pemerintahan Jokowi di bidang konstruksi, infrastruktur, dan investasi. Ketua Umum GAPENSI Andi Rukman menyerahkan secara langsung sebuah helm baja kepada Presiden sebagai simbol Bapak Konstruksi Indonesia. Ia menyampaikan bahwa penghargaan diberikan karena Presiden Joko Widodo telah konsisten melaksanakan janji-janji pembangunan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur dalam masa kepemimpinan Jokowi terus dikebut. Hal ini bergambarkan melalui berbagai proyek strategis mulai dari kereta cepat Wus, rusun sebanyak 65.000 unit hingga tersambungnya tol sepanjang 2.839 km. Selain itu, Andi juga menyampaikan harapannya agar pada tanggal 8 Januari bisa dijadikan sebagai Hari Konstruksi Indonesia. Harapannya hal ini juga dapat mendorong geliat industri jasa konstruksi di Indonesia. Usai mendapatkan penghargaan, Presiden menjelaskan alasan menggenjot infrastruktur dalam 10 tahun masa kepemimpinannya. Hal ini dilakukan salah satunya untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah. Menurutnya, keberadaan infrastruktur punya dampak besar dalam menarik investor. Di tanah air. Karena kita memang sekarang ini berkompetisi, bersaing dengan negara-negara lain. Begitu konektivitas tidak baik, begitu infrastruktur tidak baik, siapa investor yang mau masuk ke Indonesia? Tidak akan ada. Karena infrastruktur menjadi kunci bagi datangnya investasi, tetapi juga akan mengurangi biaya logistik yang dulunya biaya logistik kita kurang lebih 24%, sekarang sudah turun menjadi 14%, sehingga harga-harga bisa ditekan lebih murah dan itu terlihat dari angka inflasi. Kalau dulu angka inflasi kita 8, 9, bahkan 11, sekarang ini bisa ditekan di bawah 3%. Dan terakhir di bulan yang lalu berada di angka 2,58%. Jadi pembangunan itu berentetan kemana-mana, tidak hanya berfungsi untuk satu, tetapi akan berentetan kemana-mana. Pemirsa, dalam sambutannya, Presiden Jokowi juga berbicara tentang penting GAPENSI dalam pembangunan infrastruktur Indonesia. Jokowi berpesan agar GAPENSI hati-hati dalam pembangunan infrastruktur serta mempertimbangkan manfaat jangka panjang. Saya hanya ingin titip pada GAPENSI bahwa membangun infrastruktur itu bukan hanya membangun beton-betonnya saja. Bukan hanya membangun asal jadi saja tetapi tidak ada manfaatnya. Kita tahu dari pembangunan infrastruktur ini, World Competitiveness Ranking kita naik dari 34 melompat ke 27. Daya saing, itu yang ingin kita raih dari pembangunan-pembangunan yang ada, selain tentu saja kemanfaatan dari infrastruktur itu.
Pemirsa, Polres Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur menerjunkan lebih dari 360 personel Polres PPU dalam rangka pengamanan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Ibu Iriana ke Ibu Kota Nusantara. Personel pengamanan ditempatkan di titik-titik lokasi kunjungan serta mengamankan jalur yang dilalui rombongan Presiden sesuai hasil koordinasi dengan tim advance maupun Paspampres. Polres Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur menerjunkan lebih dari 360 personel Polres PPU dalam rangka pengamanan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Ibu Iriana ke Kota Negara Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten PPU selama 3 hari. Agenda dari Presiden Jokowi adalah meresmikan jembatan Pulau Balang dan meninjau proses pembangunan Bandara VVIP IKN, Kantor Kepresidenan, dan area hunian ASN. Kabag Ops Polres PPU Kompol Soleh dalam keterangan pers seusai mengikuti apel gabungan gelar pasukan pengamanan VVIP di lapangan Mangga 2 Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku. Polres PPU bekerja sama dengan unsur TNI dan pasukan pengamanan Presiden atau Paspampres yang ada. Kabag Ops Polres PPU menjelaskan, personel Polres PPU dan jajaran ditempatkan di titik-titik lokasi kunjungan, serta pengamanan jalur yang dilalui rombongan Presiden sesuai hasil koordinasi dengan tim advance maupun Paspampres. Kompol Soleh menambahkan, pengamanan kunjungan kerja Presiden juga melibatkan berbagai aspek, termasuk pengamanan terbuka dan tertutup selama berlangsungnya kegiatan. Dari Humas Polres Penajam Pasir Utara, Kaltim melaporkan untuk Polri TV. Polresta Samarinda menggelar rapat koordinasi lintas sektoral untuk kesiapan pengamanan Pilkada serentak tahun 2024 yang digelar pada Rabu lalu. Menurut Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Ari Fadli, kegiatan rakor digelar guna menyamakan persepsi antar stakeholder dalam kesiapan menentukan langkah-langkah serta upaya menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif pada pelaksanaan Pilkada serentak mendatang. Kombes Ali menyampaikan bahwa Polresta Samarinda secara teknis dan taktis sudah lebih dari siap untuk mengamankan jalannya pesta demokrasi pemilihan gubernur dan bupati tahun 2024 ini. Dalam kesempatan yang sama, Wakapolresta Samarinda AKBP Eko Budiarto mengatakan meski pihaknya sudah siap, namun dalam pelaksanaannya diperlukan adanya sinergi dan peran aktif seluruh stakeholder dan juga masyarakat untuk mewujudkan pilkada yang aman, damai, dan kondusif. Terkait kesiapan kita dalam pengamanan pilkada serentak ke depan ini akan kita laksanakan. Jadi memang perlu adanya koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi. Ini salah satu acara yang memang sudah masuk dalam rencana kegiatan kami dalam porsinya dalam pengamanan kesiapan. Pemirsa, Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Kartiko membuka gelar operasional Polda Aceh semester 1 tahun 2024 di Aula Presisi Polda Aceh. Tema gelar operasi semester 1 tahun 2024 adalah Polda Aceh siap mengawal tahapan Pilkada 2024 dan mengamankan PON 21 Aceh Sumut guna terpeliharanya Kamtibmas yang kondusif. Jadi sekali lagi dalam gelar operasional ini saya harapkan rekan-rekan sekalian serius menyimak apa-apa yang dipaparkan oleh para narasumber, oleh Pak Gubernur, oleh para pejabat utama, sehingga nanti kita semua bisa saling belajar, kita bisa saling mengantisipasi bagaimana proses pengelolaan
Pemirsa, Divisi Humas Polri menggelar silaturahmi Kamtibmas kontra radikal di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Informasi selengkapnya setelah jeda berikut ini.